Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simple. Ketahuilah bahwa salah satu cara kerja setan adalah membisikkan berupa tipuan-tipuan dan rayuan dalam hati kita, sehingga tanpa kita sadari kita telah terjebak ke dalam permainan tipu daya dan hasutan setan. Tertipu merupakan suatu hal yang amat merugikan bagi orang-orang yang tertimpanya. Agar kita tidak mudah tertipu, hendaklah kita berhati-hati dalam segala hal, apalagi tertipu dalam masalah agama. Maka akan sangat merugikan orang yang tertimpanya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya lah, kita sebagai umat muslim haruslah mengetahui seperti apakah orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang yang tertipu dalam agama Islam. Berikut inilah golongan orang-orang yang tertipu. Orang yang tertipu dengan kebodohannya. Ada sebagian orang yang suka melakukan dosa, namun mengharapkan ampunan dari Allah, akan tetapi tidak pernah menyesali sedikit pun dosa-dosa yang telah diperbuatnya tersebut. Seolah-olah perkara yang benar ketika orang yang telah berbuat dosa lalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia hanya berharap ampunan sementara. Dirinya tidak pernah menyesali sedikit pun atas dosa yang telah ia perbuat. Maka inilah orang yang tertipu karena kebodohannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Orang yang tertipu dengan angan-angannya. Ada juga orang yang menginginkan ketinggian martabat, namun ia enggan melakukan perbuatan amal soleh dan taat kepada Allah. Bagaimana boleh seseorang akan mendapatkan martabat yang tinggi baik hadapan manusia maupun hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dirinya sendiri enggan melakukan amal ibadah dan taat? Kalaupun memang dia diberi martabat yang cukup tinggi, itu hanya istrijah dan bersifat sementara saja. Bila sudah sampai pada saatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut ketinggian martabat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Orang yang tertipu dengan amalnya. Golongan orang yang tertipu dengan amalnya adalah mereka yang merasa bahwa semua amal-amal yang dilakukannya yang paling benar dan dapat menjadi tiket penembus untuk masuk ke dalam surga. Padahal semua amal yang dia lakukan dengan maksud ingin mendapat balasan surga. Dia lupa bahwa segala amal perbuatan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena mengharap ridho Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang-orang yang tertipu dengan ilmunya. Ada sebagian orang yang dia merasa memiliki ilmu yang tinggi, sehingga dia menganggap semua orang lain bodoh di hadapannya. Dia menganggap dialah yang paling mengetahui masalah ilmu agama, apalagi masalah hal ketuhanan, sehingga dia berani mengklaim dirinya yang paling benar. Lalu dia beranggapan siapa saja yang tidak sepaham dengannya dan siapa saja yang tidak belajar kepadanya dianggap sesat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mata, pendengarannya, dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Orang yang tertipu dengan golongannya. Ada juga sebagian orang yang tertipu dengan golongannya. Dia merasa golongannya lah yang paling benar. Golongan mereka mengklaim yang paling sesuai dengan akidah Islam, sehingga mereka tak segan-segan mengklaim siapa saja yang tidak masuk kepada golongan mereka, maka mereka anggap sesat dan kafir, tempatnya di neraka. Padahal Allah telah memperingatkan bahwa orang yang selalu beramal ma'ruf dan nahi munkar, itulah mereka yang beruntung, sesuai firman-Nya dalam Al-Quran, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah, masalah surga dan neraka, selamat atau celaka, itu adalah hak Allah semata. Dialah yang maha berkehendak, menentukan segala sesuatu menurut yang diinginkannya. Akhirnya semoga kita semua terhindar dari perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang tertipu, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Semoga kita tidak salah dalam langkah dan menyimpan harapan atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah, semoga bermanfaat.